Salam senja, assalamualaikum untuk teman-teman traveling, teman-teman pebisnis di seluruh tanah air. Ini hari Minggu, kebetulan lagi jalan-jalan dan jalan-jalannya ke mall. Kebetulan sudah punya ini ya, Peduli Lindungi itu apa namanya? Barcode ya. Nah, hari ini senja ini kita kebetulan lagi nonton satu film yang judulnya Merindu Cahaya di Amstel. Nah, kenapa kok kita nonton film ini? Ada beberapa alasan sih sebetulnya. Yang pertama, setting film ini itu ada di Belanda dan saya sendiri sudah 7 atau 10 kali lah pernah pergi ke Belanda. Jadi karena 2 tahun selama pandemik ini gak bisa kemana-mana, gak bisa ke Eropa juga. Ketika ada film yang settingnya itu Belanda, dan saya selalu homey kalau di Belanda itu, saya pengen nonton. Itu aja sih sebetulnya alasannya kenapa kok pengen nonton Merindu Cahaya di Amstel, karena saya kangen pada suasana musim semi atau musim gugur di Eropa, terutama di Amsterdamnya. Mengkoneksikan memori-memori tentang Amsterdam itu balik lagi ke sana. Ya, secara fisik belum ke sana, tapi dengan nonton film ini rasa-rasanya ya mengobati kekangenan tentang Leiden, tentang Den Haag, tentang Amsterdam Sentral, dan sebagian besar yang jadikan setting di film ini kita pernah lewati, pernah kunjungi bahkan. Jadi sangat relate. Saya menikmati film yang disutradarai oleh Benny Setiawan ini. Catatan yang kedua apa ya? Ini film dengan warna lokal Indonesia tapi settingnya Belanda, tapi nuansanya sebetulnya dakwah. Jadi kalau kita berharap pada ketegangan konflik, alur yang luar biasa jelimet, menurut saya nggak ketemu di film ini, karena menurut saya film ini memang didesain sebagai film religi atau lebih tepatnya film syiar atau film dakwah, karena ada pesan yang ingin disampaikan bahwa Islam itu begini, wanita dalam Islam itu begini, dan kehidupan Muslim sebagai minoritas di negara Eropa itu begini. Pesan-pesan itu yang sebetulnya ingin ditawarkan lewat film Merindu Cahaya di Amstel ini. Jadi secara secara konteks menurut saya oke lah, tapi kalau secara teknis filmnya menurut saya biasa-biasa aja, apalagi nanti alurnya mudah ditebak banget. Itu kalau secara filmnya. Jadi karena film ini memang kayaknya nih dari awal memang didesain untuk satu pesan tertentu. Apalagi ini berdasarkan cerita nyata bagaimana seorang bule dengan masa lalu yang serba free style hidupnya menemukan Islam, ketemu dengan komunitas Islam, dan dia menjadi sesuatu di sana, dan kemudian konsisten istiqomah sebagai muslimah. Nah, jelas bahwa bukan ads-nya tapi dulnya atau pesan komunikasi yang disampaikannya yang lebih inti dari film ini. Yang ketiga yang ya tentu saja tadi saya bilang mudah ditebak, happy ending, dan mau bicara apa dikemas dalam cinta segitiga antara dua Amanda dan Nicholas sebagai tokoh utamanya. Nah, yang terakhir adalah saya yang tidak sangka adalah penontonnya ternyata meludak ini di Jogja, dan rata-rata ABG memang pelajar, mahasiswa, ada sih beberapa keluarga orang tua, karena ini film ditonton anak kecil juga bagus, 13 tahun ke atas pasti paham. Alurnya sederhana, kemudian percakapannya juga sederhana, dan tidak konflik-konfliknya juga nggak terlalu dikemas demikian dahsyat.
yang menarik lagi adalah kita punya gambaran bagaimana bahwa Islam, wanita muslim dengan pakaian jilbabnya, dengan minoritasnya, dari gambaran itu sudah bisa diterima di Eropa, terutama di Amsterdam. Kalau saya ngomongin Amsterdam sendiri dan membandingkan dengan Indonesia, kadang-kadang itu merasa lucu ya. Amsterdam itu negaranya bebas, banyak yang nggak beragama, tapi kalau kita lihat penjaranya kosong, nggak ada pelaku kriminal, nggak ada penjahat, bahkan beberapa penjara konon dijual karena saking lamanya tidak tidak ada penjahat yang ditangkap, padahal kehidupannya sangat bebas, tapi semua orang patuh dengan norma atau aturan atau value hukum, norma sosial yang dipakai negara itu. Kalau kita mikir di sini, itu salah satu refleksinya ya. Kita ini mungkin 80-90% muslim, setiap hari ada tahlilan, ada pengajian akbar, ada kajian, sholatnya juga 5 waktu, tiap hari ada pelantikan pejabat pakai Al-Quran, tiap hari ada acara-acara yang undang ustadz-ustadz. Tapi prihatin, berita di TV itu setiap hari kriminalitas, ada pejabat muslim yang ditangkap karena korupsi, kemudian ya full penjara itu, dan hampir semuanya mungkin isinya 70-80% orang Islam juga. Ada paradok di sini menurut saya. Di negara yang nggak mengenal agama, prinsip-prinsip keislaman yang rahmatan lil alamin itu berjalan dengan baik, tapi di tempat kita yang setiap hari mengucapkan teks keislaman, ternyata perilakunya kadang-kadang atau bahkan dominan masih jauh dari nilai-nilai yang ada di dalam agama. Kita nggak disiplin, kita buang sampah sembarangan, buang sampah ke sungai, kita nggak pernah antri ketika harusnya antri, kita masih ngambil barangnya orang, bahkan korupsi itu seperti tidak punya malu, dibangga-banggakan, main slotboard, main tackling, hujat-menghujat itu biasa di sini. Jadi nonton film ini, pikiran kita bisa mengembara kemana-mana. Merindu Cahaya di Amstel menurut saya layak ditonton sebagai hiburan, bahkan keluarga, bukan hanya anak muda atau orang tua. Ada satu pesan di sana yang bisa kita kembangkan, kita analisis. Kenapa begini, kenapa begitu. Film memang fiksi, tetapi pesan-pesannya bisa relate dengan kehidupan kita, dan kalau kita jeli, tahu celahnya, bisa kita praktekkan nilai-nilai kebaikannya dalam hidup kita. Saya kira itu dulu review dari film Merindu Cahaya di Amstel. Silakan tonton karena baru saja mulai tayang di bioskop-bioskop, dan menurut saya pasti sesuatu didapatkan di sana. Entah tentang keberadaan kita, tentang kehidupan sosial, atau persoalan-persoalan ketuhanan dan keislaman. Itu dulu. Salam senja, salam traveling. Jangan lupa untuk bahagia dengan ngopi, ngudut, dan traveling. Kenapa traveling? Karena dengan kita traveling, kita berpindah satu tempat ke tempat lain, ketemu orang-orang baru, ketemu tempat-tempat baru, dan dari situ kita mendapatkan ilmu-ilmu baru, inspirasi-inspirasi baru, dan hikmah-hikmah kehidupan yang baru. Selamat menonton, sehat selalu, sukses semua, dan happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.